Halo, assalamualaikum. Penyebab susah move on setelah ditinggalkan oleh sang kekasih. Pas lagi sayang-sayangnya, nggak ada angin, nggak ada badai. Tiba-tiba dia memutuskan hubungan. Terus kitanya jadi susah move on. Bisa jadi berlarut-larut dan bertahun-tahun. Nggak bisa menghilangkan dia dari pikiran kita. Apa sebabnya? Penyebabnya adalah karena cintanya terlalu berat, terlalu dalam. Jadi dia itu seseorang yang terkeren yang pernah kita temui dalam hidup kita. Terbaik dan lainnya, selalu memberi pencerahan, memberi banyak kenangan yang tak terduga, memberikan momen-momen kebersamaan yang tidak pernah dilakukan oleh pasangan kita sebelumnya. Dan juga barangkali dia itu memperlakukan kita dengan sangat baik dibandingkan perlakuan pasangan-pasangan kita sebelumnya. Jadi otomatis momen-momen kebersamaan bersamanya menciptakan kenangan-kenangan yang tidak bisa dilupakan begitu saja. Tidak bisa dilupakan dalam waktu sekejap, dalam hitungan hari, bulan, dan tahun. Karena sebegitu dalam kesannya yang ditinggalkan. Dan mungkin juga karena perpisahan tersebut bukan karena dilandasi oleh penyebab sebuah kejahatan seperti misalnya perselingkuhan atau kejahatan lainnya, tetapi karena memang harus berpisah, karena takdir memang tidak bisa mempersatukan kita, misalnya karena perbedaan agama atau tidak direstui oleh orang tua atau hal-hal lainnya, dan itu lebih menyakitkan. Penyebab kedua adalah karena faktor kitanya. Kita mungkin termasuk orang-orang yang sangat berkomitmen keras, berkomitmen kuat. Kalau udah sayang sama seseorang ya akan sayang aja terus, walaupun orang itu membuat hati kita terluka atau memperlakukan kita dengan cara yang tidak seharusnya, tapi kita tetap sayang sama dia, akan terus sayang walaupun nggak bisa memiliki dia, walaupun dia tuh udah nggak sayang sama kita, walaupun dia udah benci sama kita, kita akan tetap sayang. Itu komitmennya terlalu keras. Nah, yang ketiga, faktor penyebab yang ketiga itu barangkali kita ada dalam circle yang sama, punya keterikatan pada sesuatu yang sama juga, harus ketemu terus karena pekerjaan lah, karena pertemanan lah, dan sebagainya. Kita harus tahu dulu bahwa setelah kita mengalami putus hubungan dan patah hati, itu akan ada fase-fase yang akan kita lalui. Ada 3 fasenya. Yang pertama adalah fase terluka. Jadi di situ itu pasti kita akan menangis, bersedih, menyalahkan diri sendiri. Kenapa ini harus terjadi? Dan sebagainya. Penyesalan, lalu bertanya-tanya kenapa ini terjadi, kenapa harus seperti ini jalannya, dan lain sebagainya. Itu adanya di fase pertama. Dan di fase pertama ini kita memang tidak bisa menerima saran dari orang karena memang sedang terluka. Jadi memang harus habis dulu lukanya. Nah, di fase ini logika kita itu kalah dengan perasaan kita. Jadi kalau diberi saran atau sesuatu hal yang bersifat logika itu pasti nggak akan bisa keterima. Jadi buat teman-teman yang suka menerima curhatan orang-orang yang sedang patah hati, kita lihat dulu fasenya ini lagi di mana fasenya. Sedang terluka itu pasti nggak bisa dikasih tahu. Yang harus kita lakukan adalah mendengarkan, menghibur, mendengarkan, ngajak dia main. Jadi kalau dikasih saran itu gak akan didengerin, pasti jahat banget kamu ngasih saran seperti itu. Nah, fase yang kedua nih adalah fase tenang. Artinya logikanya udah mulai main. Dia udah mulai, oh pantesan dia begitu ya, oh, karena dia begini pantesan dia melakukan hal itu. Atau misalnya, iya memang sih kita beda agama, jadi memang sampai kapan juga gak bisa bersatu. Itu udah mulai main logikanya. Jadi perasaannya sudah mulai bisa diredam. Fase yang ketiga itu fase menerima. Artinya dia itu udah, ya udah, kita sudah berpisah. Jadi memang udah ngerti banget situasi yang harus dijalani seperti apa. Yang harus diketahui adalah bahwa untuk fase-fase ini itu kita jangan ngelawan. Kalau memang fase pertama kita terluka, ya terlukalah. Kalau mau nangis ya nangis. Nah, dari ketiga fase tersebut, orang yang nggak bisa move on itu artinya berada di fase pertamanya terlalu lama, berlarut-larut. Karena apa? Logikanya kan nggak main di situ. Jadi dia, apa yang dia rasakan di situ dibesarkan, akhirnya dia tenggelam di dalam perasaan dia sendiri. Sekarang rumus pengobatannya apa? Nah, yang pertama yang bisa kita lakukan dalam hal ini, dalam fase ini, yang harus kita pikirkan benang merahnya. Walaupun kita sedang terluka, kita harus punya pegangan. Ini bisa bersatu nggak sama dia? Apakah saya orang kaya, dia sangat miskin? Itu masih bisa bersatu nggak sih? Gitu. Atau sebaliknya, kita yang miskin banget, dia yang kaya banget, itu bisa bersatu nggak sih? Sepadan nggak?
Kalau di dalam agama itu kan kita harus pilih pasangan yang sepadan. Jadi kalau memang hal itu tidak sepadan berarti tidak bisa ketemu kan. Itu benang merah yang harus dipegang. Atau misalnya soal perbedaan agama, itu kalau dia masih tetap di agama dia, saya masih tetap di agama saya, itu nggak akan mungkin bersatu. Jadi buat apa diterusin? Itu pegang. Terus kalau jelas-jelas sudah selingkuh dia, itu kan sebuah pengkhianatan ya. Memang itu nggak bisa ditoleransi. Itu sudah benang merah yang memang harus dipegang. Masalahnya ini benang merah sudah dipegang, cuman perasaannya kan yang nggak nerima, yang terluka dan sebagainya. Tutup semua kontak sama dia. Jadi nomor HP dia dihapus, foto-foto dia dihapus. Kalau aduh sayang biarin buat kenang-kenangan ya, simpen lah, diarsipkan. Mau di Facebook kayak atau di drive yang lain. Pokoknya nggak ada di HP kita gitu. Terus jangan stalking akun sosmed dia. Karena saat itu kan kita sedang lemah ya, sensitif, mudah terpicu. Gimana kalau kita stalking akun sosmed dia, tiba-tiba melihat sesuatu yang tidak kita harapkan? Apa? Nangis lagi kan? Atau yang lebih ekstrim kita melakukan tindakan yang lain, misalnya komen di postingan tersebut. Itu tuh nggak bagus. Jadi lebih baik tidak stalking, tidak melihat sama sekali. Jadi dibiasakan untuk tidak melihat dia lagi. Sama seperti kita berusaha untuk mengurangi rokok, mengurangi kebiasaan-kebiasaan buruk. Ya sama, kita juga mengurangi dulu, baru akhirnya tidak melakukannya sama sekali. Lalu jangan dengerin lagu-lagu sedih atau melakukan kegiatan-kegiatan yang akan mengingatkan kita dengan dia. Misalnya pergi ke tempat di mana kita pernah bersama dengannya. Nangis lagi dong. Jadi kita benar-benar cari suasana yang lain dari sebelumnya. Mainlah sama teman-teman, ngobrol ini itu, terus bikin kegiatan. Ya emang berat sih. Jadi seperti zombie. Hati kita sedang gimana, tapi fisik kita harus melakukan yang lain, itu tuh nggak bisa. Pinginnya itu kan meringkuk, menangis, merasa paling sengsara di dunia. Itu kan posisi orang yang lagi terluka seperti itu. Nah itu dilawan. Jadi lakukan sebuah kegiatan, gak usah banyak-banyak, tapi setidaknya dalam beberapa jam sekali kita bergerak. Dilawan itu. Misalnya ada pemikiran ke dia, langsung di-cut, langsung ngerjain yang lain, beresin kamar mandi, nyikat WC atau apa gitu ya. Jadi kehidupan kita isi dengan hal-hal yang menceriakan. Selain kegiatan, ketemu teman-teman, cari ketawa sama teman-teman, terus pasang wallpaper yang ceria di HP kita, nonton SpongeBob. Jangan yang berat-berat, nggak usah nonton drakor, drama dan sebagainya. SpongeBob atau kartun yang lainnya bikin kita ketawa, atau nonton stand up comedy. Itu pokoknya dialihkan terus pikiran kita. Itu kita lakukan itu terus menerus di sela-sela luka kita. Jadi pas kita lagi mau nangis nggak bisa ditahan ya, nangislah gitu. Tapi setelah itu segera sadar, oh saya harus melakukan ini, saya harus melakukan itu. Nah jadi nggak berlarut-larut. Dan terus pikirkan benang merah itu. Si benang merah itu yang kita pegang dari awal. Percuma saya nangis juga kan, toh kita nggak akan bisa bersatu. Nah itu pegang terus. Nah itu kalau kita konsisten ngelakuin itu, di fase ke-1 itu kita nggak akan terjebak terlalu lama. Langsung kita masuk ke fase kedua, fase tenang. Ya udah mau gimana lagi sih gitu. Baru masuk ke fase ketiga, nerima, dan akhirnya kita bebas, bisa move on tuh, sukses. Nah sekarang terlepas dari apakah perpisahan ini hanya sementara atau tidak, kalau memang dia jodoh toh akan balik lagi. Terlepas dari itu semua, ya kita harus lakukan pengobatan terhadap diri sendiri kan. Jadi jangan sampai kita terluka terlalu lama menghambat semua kegiatan yang ada. Jadi kehidupan harus berlanjut terus. Masalah nanti dia akan datang kembali sebagai jodoh kita atau tidak, itu masalah yang lainnya. Untuk teman-teman yang punya komitmen bahwa sayang itu harus dilakukan terus menerus, bahwa kalau udah sayang ya sayang aja, mau dia menyakiti kita, kalau sayang ya saya akan terus sayang walaupun gak bisa memiliki, ya itu boleh-boleh aja. Tetapi ingat, begitu kita punya pasangan baru, itu tuh harus dibatasi. Jadi jangan sampai kita punya pasangan baru tapi sayang juga sama itu terus. Nah itu harus diantisipasi, karena nanti akan melukai perasaan pasangan kita yang baru. Lalu untuk kita yang berada dalam satu circle, kalau tidak bisa hijrah, ya sudah, gak worthy juga kan. Kalau hanya untuk masalah seperti ini kita harus hijrah untuk supaya bisa move on dari dia, ya hadapi aja gitu. Tapi si rumus-rumus tadi itu terus dijalankan, walaupun mau gak mau kita harus ketemu sama dia. Be a professional, itu latihan, challenge, bukan mengecilkan masalah, tapi kita kembali ke logikanya.
Kenapa berpisah itu pasti ada penyebabnya. Mungkin karena memang tidak bisa bersatu. Jadi buat apa dipaksakan? Jalani aja dulu. Nanti di mana dia balik lagi sebagai jodoh kita atau bukan itu masalah lainnya. Oke, buat teman-teman yang masih susah move on, bismillah, semoga dengan adanya rumus tadi bisa memperjelas posisi kita sedang berada di fase yang mana. Kalau kita sudah berada dalam fase pertama terlalu lama, ya memang sudah harus pergi dari situ, hijrah. Jangan menjadikan fase pertama itu sebagai zona nyaman kita. Semoga sukses dan bisa mendapatkan pasangan-pasangan yang lebih baik dan akan membahagiakan hidup kita. Salam sehat selalu, salam bahagia selalu. Assalamualaikum. Kepo Channel.